menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, serta beberapa kisah alim ulama mengenai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap tidak dapat membatasinya, namun secara ringkas harus kita pahami bahwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hiasan kesempurnaan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, akar segala kebijaksanaan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhum sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seringnya sehingga matanya menjadi buta. Ada seseorang yang memperhatikan dirinya dengan heran karena banyak menangis. Maka ia berkata kepada orang itu, tampaknya engkau heran melihat aku menangis. Sungguh, matahari pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain, ia berkata, bulan pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang sahabat muda sedang membaca Al-Quran, lewatlah Nabi SAW. Ketika bacaan pemuda tadi sampai pada ayat Quran surat Ar-Rahman 37, bulu roma pembaca tadi berdiri tegak dan menangis terisak-isak sehingga nafasnya hampir putus. Ia berkata, ya Allah, apa yang akan terjadi padaku bila langit telah terbelah atau kiamat? Sungguh malang nasibku. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, tangisanmu telah menyebabkan para malaikat ikut menangis. Seorang Ansor terduduk menangis setelah menunaikan sholat tahajudnya. Ia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, kamu telah membuat para malaikat menangis. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu menangis sedih. Ketika terlihat oleh istrinya langsung ikut menangis. Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, mengapa kamu menangis? Jawab istrinya, apa yang menyebabkanmu menangis? Itu pula yang membuatku menangis. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, aku menangis karena membayangkan jika nanti aku harus menyeberangi neraka melalui Sirat, aku tidak tahu apakah aku akan selamat atau tertinggal di sana. Suatu ketika Zurarah bin Aufar radhiyallahu anhum sedang sholat di dalam masjid. Ketika sampai pada ayat Quran surat Al-Mudassir 8-9, ia terjatuh dan langsung meninggal dunia. Lalu orang-orang membawanya ke rumahnya. Ketika Khulaid radhiyallahu anhum sedang sholat dan sampai pada ayat Quran surat Al-Ankabut 57, ia pun mengulang-ulang ayat tersebut. Tiba-tiba terdengar suara dari sudut rumahnya. Berapa kali kamu hendak mengulang-ulang ayat itu? Bacaanmu telah menyebabkan kematian 4 jin. Kisah lainnya mengenai seseorang yang ketika sedang mengerjakan sholat, sampailah ia pada ayat Quran surat Yunus 30, tiba-tiba ia menjerit dan menggelepar hingga meninggal dunia. Di samping itu masih banyak kisah-kisah lainnya mengenai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail rahmatullahi alaihim, seorang wali Allah yang termasyhur, berkata, rasa takut kepada Allah selamanya akan membawa kepada kebaikan. Semua orang tentu mengenal Sibli rahmatullahi alaihim. Ia pernah berkata, jika aku sedang takut kepada Allah, maka akan terbuka rahasia hikmah dan ibrah bagiku. Terbukanya rahasia itu seperti terbukanya sebuah pintu bagiku yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku tidak akan mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 ketenangan pada seorang hamba. Jika ia tidak takut kepadaku di dunia, maka kelak aku akan memberinya rasa takut di akhirat. Jika ia takut kepadaku di dunia ini, maka akan aku hilangkan rasa takutnya di akhirat. Nabi SAW bersabda, barang siapa takut kepada Allah, niscaya seluruh makhluk akan takut kepadanya. Sebaliknya, jika ia takut kepada selain Allah, niscaya seluruh makhluk akan membuatnya takut. Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, seandainya manusia takut kepada neraka, sebagaimana ia takut kepada kemiskinan, maka ia akan langsung masuk surga. Abu Sulaiman Darani rahmatullahi alaihim berkata, akan hancur hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah. Nabi SAW bersabda,
Wajah yang dibasahi air mata yang menangis karena takut kepada Allah, walaupun sebesar kepala lalat, neraka akan diharamkan ke atas wajah itu. Beliau bersabda, jika hati seorang muslim bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gugurlah dosa-dosanya sebagaimana daun-daun kering berguguran dari tangkainya. Sabda beliau yang lain, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, maka ia tidak akan masuk neraka seperti susu tidak akan kembali lagi ke putingnya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, tunjukkanlah kepadaku jalan menuju keselamatan. Jawab Nabi SAW, jagalah lisanmu dan perbanyaklah tinggal di rumah sambil menangis mengingat dosa-dosamu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, adakah di antara umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab? Jawab Nabi SAW, ya, yaitu orang yang banyak menangis karena mengingat dosa-dosanya. Sabda Nabi SAW, ada dua tetesan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetesan darah karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan di bawah naungan arsy ilahi. Salah satunya adalah seseorang yang suka menangis sendirian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, jika kalian mampu, seringlah menangis. Jika tidak dapat menangis, berpura-puralah menangis. Jika Muhammad bin Munkadir rahmatullahi alaihi menangis, maka air matanya akan membasahi seluruh wajah dan janggutnya. Ia berkata, aku telah mendengar sebuah riwayat yang mengatakan bahwa api neraka tidak akan menyentuh anggota tubuh wajah yang basah oleh air mata. Ketika Sabit Banani rahmatullahi alaihi tertimpa penyakit mata, maka tabib menasihatinya, jika ingin sembuh jangan sekali-kali menangis. Jawabnya, tiada kebaikan sedikit pun pada mata yang tidak menangis. Yazid bin Masyarah rahmatullahi alaihi berkata, menangis itu disebabkan oleh 7 hal, yaitu 1. Gembira, 2. Gila, 3. Sakit, 4. Takut, 5. Riya, 6. Mabuk, dan 7. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tangisan yang paling berharga. Setetes air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memadamkan lautan api. Ka'ab Ahbar rahmatullahi alaihi berkata, demi zat yang nyawaku di tangannya, sungguh aku lebih suka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai air mata membasahi wajahku daripada bersedekah segunung emas. Di samping itu masih ada ribuan ucapan orang-orang yang menjelaskan pentingnya dan manfaat menangis karena takut kepada Allah dan mengingat dosa-dosa, serta dengan selalu sibuk melihat dosa-dosa kita. Seharusnya seperti inilah keadaan kita. Walaupun demikian, jangan sekali-kali kita lemah semangat dalam mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila pada hari kiamat diumumkan kepada seluruh manusia bahwa mereka akan memasuki surga kecuali seseorang yang akan masuk neraka, aku khawatir bahwa orang itu adalah diriku. Sebaliknya, jika diumumkan kepada seluruh manusia bahwa mereka semua akan masuk neraka kecuali seseorang yang akan memasuki surga, maka aku berharap bahwa orang itu adalah diriku. Hendaklah kita memahami kedua hal ini secara terpisah, terutama pada saat sakratul maut, agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, jangan mati salah seorang dari kalian tanpa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi hampir wafat, ia memanggil anaknya dan berkata, bacakanlah kepadaku hadis-hadis mengenai janji-janji yang dapat menambah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.